Pada tahun 1943, posisi Italia dalam kancah Perang Dunia Kedua sudah menjadi negara boneka Nazi Jerman. Pengaruh Mussolini makin melemah dan tentara Italia sendiri berharap berhenti berperang dan ingin menyerah kepada sekutu yang memang sudah mendarat di perbatasan-perbatasan Italia. Sementara itu Hitler disibukkan dalam meredam balas dendam Soviet di front timur. Dan kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para tawanan perang sekutu dalam kem-kem penjara mereka yang akhirnya melahirkan kisah pelarian sebanyak 400 tawanan perang dari salah satu kem di Italia menuju ke Swiss dengan sebuah kereta api. Meski dalam perjalanannya, otoritas Nazi melalui Wehrmacht merasa kecolongan, terus mengejar dan bahkan mengerahkan fighter-fighter Luftwaffe untuk memburu kereta tawanan ini. Maka sanggupkah 400 serdadu asal Inggris dan Amerika ini minggat ke Swiss, atau mereka malah hancur di tengah jalan karena diburu oleh Wehrmacht? Kita simak sampai akhir bor. Skena film dibuka saat POW atau tawanan perang asal Inggris menguburkan perwira pemimpin mereka di kem tawanan di Italia tahun 1943, di mana saat ini Italia sudah diambil alih oleh Nazi Jerman. Sedangkan di sisi lain, sebuah bomber Amerika jenis Lockheed P-38 Lightning tampak berasap ekornya dan meluncur turun dari angkasa yang langsung dikejar oleh barisan pasukan Italia dan perwira Wehrmacht yang melihatnya. Dan perlu Ogut terangkan di awal film, digambarkan dalam sinema ini bahwa tentara Italia sudah sangat muak dengan kependudukan tentara Jerman atau Wehrmacht di babak akhir Perang Dunia Kedua ini. Mereka menganggap tentara Jerman terlalu sombong, angkuh dan selalu merasa lebih superior dari tentara Italia. Nah, makanya meski status negara mereka ialah boneka Nazi, di sini pihak Italia cenderung lebih membela tentara sekutu dan berharap sekutu bisa membebaskan Italia dari kuasa Hitler. Sesampainya pasukan Italia di lokasi jatuhnya pesawat, mereka pun menangkap seorang perwira angkatan udara Amerika bernama Kolonel Joseph Ryan yang diperankan oleh penyanyi legendaris Frank Sinatra dalam salah satu peran langkanya di dunia perfilman. Diceritakan peleton Italia ini sampai terlebih dulu di lokasi jatuhnya pesawat dan segera menyembunyikan Kolonel Ryan, lalu mengatakan kepada perwira Wehrmacht yang muncul belakangan jika pilot pesawat ini sudah mati terbakar dalam kokpitnya. Sesudah aman, Ryan pun dibawa ke kem yang sama tempat Italia menawan pasukan Inggris dan langsung dihadapkan kepada Mayor Battaglia, kepala kem di sini. Dan di saat yang sama ini juga pasukan Inggris melakukan protes keras di lapangan, menuntut Battaglia diadili atas matinya pemimpin mereka di awal film. Tapi jelas ini tak dihiraukan oleh Battaglia. Berikutnya Ryan pun dijebloskan bercampur dengan tawanan lainnya dan mengetahui sendiri jika kondisi tawanan Inggris di sini sangatlah mengenaskan karena kesewenang-wenangan Mayor Battaglia. Dan untuk menghibur para tawanan, ia pun menyampaikan kabar jika pasukan sekutu telah menang banyak di berbagai area di Eropa. Jenderal Patton contohnya sudah duluan memukul Feldmarschall Kesselring dan Erwin Rommel di Afrika dan kemungkinan sudah berada di Messina, Italia saat ini. Dan yang lainnya, Jenderal Montgomery dari Inggris melalui Operation Baytown sudah menggempur Calabria. Lantas ini disusul dengan Letnan Jenderal Clark yang sudah mendarat di Salerno melalui Operation Avalanche. Singkatnya, sekutu memang sudah di atas angin dan bisa jadi beberapa minggu lagi mereka semua akan dibebaskan. Tapi memang kondisi tawanan di sini yang sangat memprihatinkan sebenarnya ada alasannya. Pasukan Inggris di sini selalu mencoba melarikan diri dari kem. Hampir setiap hari ada percobaan untuk kabur dari sini. Dan inilah yang membuat Battaglia pusing yang akhirnya ia terus mengurangi jatah makanan, perlengkapan dan obat-obatan para tawanan. Malam hari pertama pun tiba bagi Kolonel Ryan dan ia pun langsung diajak untuk berkolaborasi. Ia ditunjukkan sebuah terowongan hasil kerja para tawanan Inggris dan dijelaskan jika saatnya tiba, mereka semua akan melarikan diri dari kem keparat ini. Namun ada satu drama terjadi di sini, yakni seorang serdadu Amerika bernama Sersan Bostic dituduh oleh pihak Inggris telah mencuri obat malaria dan Vincem ingin Ryan sebagai perwira Amerika menghukum Bostic. Namun Ryan menolak hal ini karena ia memang telah melihat sendiri bahwa banyak serdadu yang mengidap malaria, termasuk tentara Inggris sendiri.
Dengan aksinya ini Ryan pun berhasil mengambil hati para prajurit Amerika di sini dan ia pun langsung dijadikan pemimpin. Dan keesokan harinya saat makan pagi, bahkan pasukan Inggris melalui Mayor Finchem pun setuju menunjuk Ryan sebagai pemimpin tertinggi para tawanan karena pangkat kolonelnya, meskipun kepribadian mereka berdua bertolak belakang. Setelah makan pagi ini, Ryan berkesempatan bertemu dengan Kapten Oriani, perwira Italia yang jelas memiliki kecenderungan memihak pasukan sekutu daripada Nazi Jerman. Dan di luar ekspektasi siapapun, Ryan malah membeberkan rencana melarikan diri para tawanan kepada Oriani. Ini membuat pihak Italia pun terkejut. Kabar pun sampai di telinga Battaglia yang langsung melakukan inspeksi dan membongkar terowongan bawah tanah yang sudah digali selama berminggu-minggu ini. Merasa di atas angin dan punya komando tertinggi, Ryan pun langsung mengancam semua pasukan bawahannya untuk tak sekali lagi mencoba melarikan diri. Mereka malah diharuskan tunduk pada peraturan Italia yang sebenarnya tak terlalu kejam daripada berada dalam kamp penjara asuhan SS. Dan trik Ryan ini pun bahkan membuat Battaglia melunak dan akhirnya membolehkan parsel obat-obatan dari Palang Merah Internasional untuk diberikan kepada para tawanan. Mereka semua akhirnya juga diperbolehkan bercukur dan menggunakan pisau. Bahkan air mandi yang bersih pun diberikan, yang akhirnya memberi pemandangan mandi massal bagi 400-an gentleman Inggris ini. Ini dimulai dengan semua tawanan membakar baju-baju kotor yang telah dipakai berbulan-bulan, bertujuan agar Battaglia memberikan tawanan ini baju-baju baru yang bersih dan sehat. Meski Battaglia sebenarnya tak setuju karena menganggap ini pemborosan anggaran camp. Nyatanya ia sudah melakukan korupsi dengan menjual baju-baju baru ke pasar gelap tanpa sepengetahuan anak buahnya. Tapi ini juga senjata makan tuan bagi Ryan. Battaglia yang kesal bukan kepalang, akhirnya malah menghukumnya masuk ke sel isolasi yang dinamakan kotak keringat. Meski Ryan toh tak lama mendekam di kota ini dan dibebaskan beberapa hari kemudian, karena ternyata kabar tersiar jika Italia sudah kalah perang dan telah menyerah pada sekutu. Sebab sekutu sudah mendarat di Salerno menggempur Italia sampai lumpuh. Situasi pun seketika berbalik. Para tawanan mengambil alih kuasa camp ini dan langsung menyidangkan Battaglia. Inggris melalui Mayor Finchem ingin Battaglia dihukum gantung atas semua pelanggaran brutalnya. Namun ini disanggah oleh Ryan yang memilih memasukkan Battaglia dalam sel kotak keringat. Dan karena sekali lagi seakan-akan ia membela musuh, Finchem yang kesal akhirnya memberi julukan Von Ryan pada Ryan, menghinanya seakan-akan Ryan berasal dari Jerman dan bukan dari Amerika. Tapi belum selesai kegembiraan menghukum Battaglia ini, sebuah pesawat Jerman terbang rendah dan mulai memberi hukuman balik kepada mereka semua. Serangan ini langsung menyadarkan semua tawanan jika Jerman masih punya kekuatan di sini dan bisa saja sewaktu-waktu menguasai penjara ini, yang artinya tawanan sekutu akan lebih sengsara. Maka aksi melarikan diri besar-besaran pun langsung dilakukan. Ryan dan Finchem kali ini dibantu langsung oleh Kapten Oriani kabur ke pinggiran kota. Tapi Jerman yang sudah tahu akan hal ini terus membuntuti dari belakang. Dan kalau perjalanan ini diteruskan, mereka pasti akan tertangkap. Maka Oriani pun menawarkan diri untuk menjadi pioner dan melihat situasi agar mendapat jalan yang lebih aman. Dan malam pun terpaksa dihabiskan dalam sebuah reruntuhan kuno, berharap tak ada Jerman yang tahu posisi mereka saat ini. 400 orang tidur di alam terbuka. Tapi sampai hari menjadi semakin siang, Oriani belum juga menampakkan dirinya kembali. Orang Inggris dan Amerika ini bagaikan berada di negeri asing dan tak tahu jalan pulang tanpa Oriani. Dan malah kesialan menghinggapi mereka lagi karena akhirnya Jerman yang menampakkan diri. Semuanya mengira ini ialah pengkhianatan Oriani. Terkepung rapat tanpa senjata, tawanan sekutu ini akhirnya menyerah.
Jerman menempatkan mereka semua dalam sebuah kereta dan betapa kagetnya para perwira jika Oriani ternyata lebih dulu berada di sini. Jerman sudah menyiksanya habis-habisan. Dan malah Batalia ternyata masih hidup dan dibebaskan oleh pasukan Jerman dari Kotak Keringat. Ia kini menjadi antek Nazi dan ia pula lah yang membongkar segala rute pelarian diri para tawanan. Dari sini, kereta berangkat ke utara menuju ke kota Roma dengan tujuan akhir ke Austria. Tapi harapan muncul sekali lagi saat Ryan mengetahui jika dek gerbong dari kayu ini ternyata sudah rapuh dan gampang untuk dibongkar. Maka rencana hidup atau mati pun kembali disusun. Pada malam harinya saat kereta berjalan pelan di sebuah persimpangan rel, rencana mereka pun dieksekusi. Beberapa orang termasuk Vincent dan Ryan segera menyusup keluar menuju ke gerbong paling belakang. Untuk selanjutnya mereka naik ke atap gerbong dan menyergap semua penjaga di sini. Tapi belum semua penjaga beres dihabisi. Kereta ini pun berhenti di sebuah stasiun. Improvisasi pun dilakukan. Ryan menyamar sebagai Jerman sementara lainnya membuka pintu gerbong yang berisi para serdadu-serdadu paling berandal untuk membantu mereka menghabisi para penjaga. Dari kekacauan ini, Ryan dan Vincent memasuki gerbong paling belakang sekali lagi dan menyergap seorang perwira Wehrmacht yang mengepalai kereta ini. Tapi kini waktulah yang menjadi musuh mereka. Satu kereta muncul dari belakang dan ini memaksa kereta tawanan ini harus berangkat secepatnya. Namun yang jelas kereta ini sudah dikuasai oleh para tawanan. Di gerbong paling belakang, seorang gadis Italia peliharaan perwira Wehrmacht pun juga ditemukan. Peta segera dibuka dan perwira bernama von Clement ini dipaksa untuk mengungkap semua pemberhentian kereta selanjutnya. Yang ternyata pada jam 6 pagi besok, kereta ini akan berhenti di kota Florence atau Firenze, Italia. Dan selanjutnya, Kapten Costanzo, perwira berhati lemah lembut yang juga seorang pendeta ini dipaksa untuk menyamar menjadi von Clement karena bisa berbahasa Jerman. Maka keesokan harinya sesuai jadwal, kereta ini merapat di Florence. Von Clement palsu pun diharuskan turun memberi laporan kepada stasiun yang untungnya bisa ia lakukan dengan sangat meyakinkan. Meski ia langsung jatuh pingsan setelah bersandiwara. Dari interogasi von Clement diketahui jika kereta ini akan berhenti di Bologna dan berikutnya di Verona, di mana di Verona inilah datang ancaman bersemayam. Mendengar ini, Ryan pun berusaha memalsukan dokumen perjalanan bercap resmi otoritas Jenderal von Kleist agar kereta bisa berbelok menuju kota Milan. Ketika mereka tiba di Bologna, Kapten Costanzo beraksi sekali lagi. Namun situasi sangat berbeda kali ini karena ada dua orang Gestapo yang turut hadir. Dan agar gerbong tak diperiksa, Costanzo melalui dokumen palsunya mengatakan jika kereta ini mengangkut harta rampasan untuk diberikan kepada Hermann Göring, Big Boss Angkatan Udara Jerman alias Luftwaffe. Dan fatal kesalahan di sini ialah bahwa Ryan masih menggunakan arloji mewah buatan Amerika dan Gestapo sudah tahu akan hal ini. Pada saat Ryan dihampiri, ia yang tak bisa berbahasa Jerman ini pun kehabisan ide. Namun untungnya Costanzo segera memamerkan superioritas pangkatnya dan mengusir Gestapo ini. Ja. Gekauft? Amerikanischen Flieger, ne? Ich habe ihm die Uhr persönlich gegeben, als das amerikanische Flugzeug abgeschossen hat. Di kantor Jenderal von Kleist sendiri, kabar jika ada sebuah kereta mengganti rute menuju Milan menjadi perhatian. Ia merasa tak ingat pernah memerintahkan kereta untuk belok ke Milan. Maka instruksi blokade rel pun segera dikeluarkan. Saat kereta berangkat dari Bologna, Oriani menemukan sebuah tempat untuk menurunkan para tawanan dengan aman, yakni sebuah stasiun tua yang tak lagi beroperasi. Tapi sebelum sampai di sini, kereta pun berhenti sekali lagi untuk mengisi air. Dan naasnya von Clement serta gundiknya malah berhasil melepas ikatan mereka dan melarikan diri saat para perwira sekutu berada di luar gerbong. Dan
Semua perwira menyebar mencari von Clement. Baku tembak langsung terjadi. We can't leave them behind to talk. Bahkan Gabriela pun terpaksa ditumpas. Pada malam harinya, lokomotif ini akhirnya tiba di sebuah tempat sesuai petunjuk Kapten Oriani. Segalanya tampak aman dan sesuai harapan. Sampai akhirnya Jerman ternyata sudah membaca pergerakan mereka dan kini membabi buta menyebar pukulan. Tawanan yang sudah turun diperintah masuk ke dalam gerbong sekali lagi atau mati dibakar artileri Jerman. Perjalanan kereta pun kini menjadi arena ledakan yang mematikan. Api dan asap menyelimuti gerbong demi gerbong menghabisi banyak tawanan. Ini terpaksa membuat kereta berhenti sekali lagi untuk merawat para tawanan yang terluka. Dan tiba-tiba masinis yang notabene orang Italia asli ini mengusulkan agar kereta ini dilarikan ke Swiss yang merupakan negara netral. Ini pun juga ditambah ide Oriani untuk merusak kantor pusat sinyal kereta agar mereka tak bisa dilacak oleh Jerman. Singkatnya, mereka tak akan masuk ke kota Milan dan berharap serdadu Jerman yang kemungkinan sudah memblokade Milan bisa tertipu. Maka kereta berikutnya pun ditujukan ke sebuah kantor sinyal. Para perwira langsung turun dan melakukan sabotase besar-besaran. Sementara di luar, lajur kereta diarahkan ke rel tua yang akan membawa mereka langsung menembus negara Swiss. Di Milan sendiri saat ini blokade besar-besaran sudah disiapkan. Kantong pasir lengkap dengan senapan mesin pun sudah ditata, berharap bisa menghentikan kereta dengan 400 orang tawanan sekutu. Tapi sampai waktunya tiba, kereta tawanan ini tak pernah datang. Karena sekarang kereta ini dengan segala kecepatan uapnya melaju menembus malam menuju ke Swiss. Otoritas Wehrmacht pun memilih untuk turun medan dan mengejar kereta ini kemanapun tujuannya. Luftwaffe bahkan segera dikontak untuk mengirim pesawat tempurnya. Hari berganti dan kawanan replika Messerschmitt Bf 109 bantuan dari Luftwaffe ini sudah mengintai di pegunungan. Dengan cepat mereka bisa menemukan kereta tawanan di bawahnya. Namun sayang tak ada tawanan yang sadar akan ancaman dari langit ini. Demi mereka melihat rantai pegunungan Alpine di depan, mereka mengira nasib mereka sudah aman dan rencana melarikan diri sudah berhasil. Bahkan para perwira pun sudah bergembira sampai seorang pilot Bf 109 pun dengan cerdik melanglang ke depan dan membuntu jembatan yang akan dilalui kereta ini. Sementara sisanya terus memberi teror dari atas dengan misil-misil yang mematikan. Dan beberapa kilometer di belakang, kereta memuat beberapa peleton Wehrmacht pun dengan cepat menyusul. Jalan buntu di depan ini membuat masinis menghentikan lokomotifnya. Ryan memerintahkan agar semua tawanan turun dan melalui jalan kecil menembus gunung di samping jembatan. Namun sekali lagi, Bf 109 masih menyebar teror. Tawanan sekali lagi diperintah mundur ke arah kereta dan hampir putus asa. Mereka semua akhirnya bekerja bakti membongkar bebatuan yang membuntu jembatan karena hanya inilah solusi satu-satunya sekarang. Ratusan tawanan ini pun langsung bekerja mencopot rel di belakang untuk memperbaiki rel di jembatan. Sementara para perwira pergi ke terowongan untuk berjaga-jaga. Dan dugaan mereka memang benar. Kereta Wehrmacht sudah tampak di mata dan langsung berhenti mengetahui ada rel yang sudah dilepas. Pasukan pun segera diturunkan mengejar memasuki terowongan.
dan langsung berhadapan bertempur dengan para perwira sekutu. Sementara itu di jembatan, kerja bakti membuka rel kereta masih terus berlangsung. Mengetahui jika jumlah musuh yang datang jauh lebih banyak dari mereka, Ryan menarik mundur skuadnya dan berharap momentum penyergapan akan datang sekali lagi. Tapi dalam sergapan kedua ini, korban mulai jatuh dari pihak sekutu. Tak kalah akal, Jerman menaiki tangga dan menuju ke atas terowongan. Mereka menang jumlah kali ini dan berhasil mendesak barisan Kolonel Ryan. Meski Ryan pun terselamatkan berkat peluit kereta yang berbunyi, memberi tanda jika rel di jembatan sudah dibersihkan dan kereta siap berangkat. Satu persatu perwira pun berhasil naik ke gerbong terakhir. Kereta melaju semakin cepat. Namun Ryan belum beruntung dan menjadi martir yang terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sedikit intermezzo bor, jika kalian suka dengan jalan cerita kaburnya para tawanan ini, kalian juga bisa menikmati konten serupa dalam film berjudul The Great Escape yang melibatkan pelarian 250 tawanan sekutu dari Camp Luftwaffe yang Ogut sudah bahas sebelumnya dengan menekan gambar di layar kalian. Akhir kata, jangan lupa jelajahi channel JDF ini untuk menonton konten Ogut yang lain. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum. Yuk, bye.